Halo semuanya, balik lagi sama gue Ilham Silva. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gue seneng banget bisa ketemu kalian lagi di video kali ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sering banget jadi pikiran kita semua, duit. Ya bener, uang. Kita semua butuh, kita semua cari. Tapi anehnya, banyak dari kita yang nggak bener-bener ngerti cara kerjanya. Banyak orang pikir mereka tahu segalanya soal uang, tapi ternyata ada rahasia yang jarang diketahui. Mungkin kita mikir, yang penting kan kerja, dapat gaji, terus belanja. Simple. Tapi ternyata di balik itu semua ada aturan main tersembunyi yang kalau kita tahu, bisa mengubah total kondisi finansial kita. Gue sering banget dapat pertanyaan, gimana sih caranya biar uangnya nggak habis-habis? Atau, kenapa ya gaji udah naik, tapi kok rasanya tetap kurang? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin gue mikir, jangan-jangan kita semua ini cuma lihat permukaan dari gunung es finansial. Di bawahnya ada konsep-konsep, ada strategi, ada rahasia-rahasia yang selama ini mungkin kita abaikan atau bahkan nggak pernah dengar sama sekali. Ini bukan soal trik jadi kaya mendadak, bukan. Ini lebih ke soal mengubah cara kita memandang dan mengelola uang, biar hidup kita lebih tenang dan masa depan lebih aman. Jadi di video ini, gue bakal bongkar 5 rahasia uang yang esensial banget, tapi sering kali terlewatkan. Ini adalah hal-hal yang gue harap gue tahu lebih awal, mungkin pas pertama kali dapat gaji. Gue jamin, setelah nonton video ini sampai habis, cara pandang kalian soal uang bakal sedikit atau bahkan banyak berubah. Siapin catatan kalau perlu, karena ini bakal jadi sesi kuliah finansial yang santai, tapi daging banget. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir. Karena setiap poinnya saling berhubungan dan penting banget buat dipahami secara utuh. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental, yang paling dasar. Tapi anehnya paling sering dilupakan orang, dana darurat. Coba jujur, siapa di sini yang udah punya dana darurat? Kalau udah, keren. Kalau belum, dengerin baik-baik. Dana darurat itu bukan sekadar tabungan sisaan. Ini adalah jaring pengaman finansial kita. Bayangin gini deh, kita lagi nyetir di jalan tol, tiba-tiba ban mobil pecah. Panik, kan? Nah, dana darurat itu ibarat ban serep. Kita mungkin nggak pakai setiap hari, tapi pas butuh, kita bakal bersyukur setengah mati karena punya. Tanpa dana darurat, ban pecah dalam hidup. Misalnya, tiba-tiba di PHK, sakit dan butuh biaya besar, atau HP rusak padahal buat kerja, bisa bikin seluruh rencana keuangan kita amburadul. Kita jadi terpaksa ngutang, jual aset, atau bahkan gali lubang tutup lubang. Jadi, gimana cara kerjanya? Sederhana, kita sisihkan uang secara rutin ke rekening terpisah yang nggak kita sentuh sama sekali. Kecuali untuk kondisi darurat beneran. Bukan buat beli sepatu diskon atau tiket konser dadakan ya. Itu bukan darurat namanya, itu khilaf. Idealnya kumpulin setidaknya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran sebulan 5 juta, ya targetnya 15-30 juta. Kelihatannya besar, tapi bisa dicicil kok. Mulai dari 10% gaji setiap bulan, konsisten. Anggap aja ini asuransi yang kita bayar untuk ketenangan pikiran kita sendiri. Punya dana darurat itu kayak bawa payung pas cuaca mendung. Mungkin nggak hujan, tapi kalaupun hujan, kita udah siap dan nggak bakal basah kuyup. Ini langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sejati. Rahasia kedua ini, mungkin kedengarannya agak nerd atau matematis. Tapi percayalah, ini adalah konsep paling dahsyat dalam dunia keuangan, bunga majemuk atau compound interest. Albert Einstein aja pernah bilang kalau ini adalah keajaiban dunia ke-8. Sesederhana ini, bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung dari uang pokok plus akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Jadi, bukan cuma modal awal kita yang menghasilkan bunga tapi bunga yang udah kita dapat juga ikut menghasilkan bunga lagi. Ini efek bola salju. Awalnya kecil, menggelinding pelan, tapi makin lama makin besar dan makin cepat. Ini yang bikin uang kita bisa beranak pinak dengan sendirinya seiring waktu. Contoh simple ya. Misal kita investasi 10 juta dengan bunga 10% per tahun. Tahun pertama kita dapat bunga 1 juta. Total uang jadi 11 juta. Nah, di tahun kedua, bunga 10%-nya itu dihitung dari 11 juta, bukan 10 juta lagi. Jadi bunganya 1,1 juta. Uang kita jadi 12,1 juta. Kelihatannya bedanya tipis, cuma 100 ribu. Tapi bayangin ini terjadi selama 10, 20, atau 30 tahun. Bola saljunya bakal jadi raksasa. Kunci dari bunga majemuk ada 2 waktu dan konsistensi. Semakin awal kita mulai,
Semakin lama waktu yang dimiliki uang kita untuk bertumbuh, semakin dahsyat efeknya. Makanya, sering dibilang waktu terbaik untuk mulai investasi itu kemarin. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Jangan tunda lagi, karena setiap hari penundaan adalah potensi pertumbuhan yang hilang. Sekarang kita ngomongin soal utang. Dengar kata utang, biasanya konotasinya langsung negatif. Stres, dikejar-kejar, beban hidup. Itu nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Rahasia yang jarang orang tahu adalah, ada yang namanya utang baik dan utang buruk. Kita harus bisa bedain keduanya. Utang buruk itu utang yang sifatnya konsumtif. Kita ngutang buat beli barang yang nilainya terus turun dan nggak menghasilkan apa-apa. Contohnya, nyicil HP flagship terbaru, ngutang buat liburan mewah, atau gesek kartu kredit buat beli baju-baju yang cuma dipakai sekali. Utang jenis ini cuma nambahin beban tanpa memberikan nilai balik di masa depan. Ibaratnya kita gali lubang untuk menimbun diri sendiri. Di sisi lain, ada utang baik. Ini adalah utang yang sifatnya produktif. Artinya, uang yang kita pinjam itu kita gunakan untuk membeli aset atau sesuatu yang nilainya berpotensi naik atau bisa menghasilkan pendapatan di masa depan. Contoh paling umum adalah KPR atau kredit pemilikan rumah. Kita ngutang buat beli rumah yang harganya cenderung naik seiring waktu. Atau ngambil pinjaman modal usaha untuk mengembangkan bisnis yang bisa menghasilkan profit. Bisa juga pinjaman untuk pendidikan yang meningkatkan skill kita sehingga potensi penghasilan kita di masa depan jadi lebih besar. Utang baik ini adalah leverage atau pengungkit. Kita menggunakan uang orang lain, dalam hal ini bank, untuk mengembangkan kekayaan kita sendiri. Jadi, jangan anti sama utang, tapi jadilah peminjam yang cerdas. Kalau ngomongin investasi, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti banyak yang langsung mikir saham. Grafik naik turun, warna hijau merah, kelihatan rumit dan berisiko tinggi. Anggapan ini yang bikin banyak orang jadi takut buat mulai investasi. Padahal, rahasianya adalah, investasi itu bukan cuma saham. Dunianya itu luas banget. Ada banyak pintu yang bisa kita masuki sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita masing-masing. Saham itu cuma salah satu kamarnya. Kalau kita ngerasa kamar itu terlalu hardcore buat kita, ya jangan dipaksa. Masih banyak kamar lain yang lebih tenang dan nyaman. Coba kita lihat alternatifnya. Ada reksadana. Ini cocok banget buat pemula. Ibaratnya kita nitip uang ke manajer investasi profesional yang bakal ngelola uang kita di berbagai instrumen. Jadi risikonya lebih tersebar. Ada juga emas atau logam mulia, yang dari zaman nenek moyang kita udah jadi safe haven, atau aset aman karena nilainya cenderung stabil dan tahan inflasi. Pilihan lain, properti. Beli tanah atau kos-kosan bisa jadi sumber passive income yang lumayan. Bahkan sekarang ada instrumen seperti P2P lending atau surat berharga negara yang risikonya terukur dengan imbal hasil yang menarik. Intinya, jangan biarkan ketakutan pada satu jenis instrumen menghalangi kita untuk berinvestasi. Pelajari opsinya, pilih yang paling gua banget, dan mulailah. Ini rahasia terakhir dan mungkin yang paling menampar gaji tinggi, bukan jaminan kaya. Kita sering banget kejebak dalam pemikiran, nanti kalau gaji gue udah 2 digit, hidup gue pasti enak. Atau, kalau gue dapet promosi dan gaji naik 50%, semua masalah keuangan gue pasti beres. Kenyataannya, nggak selalu begitu. Gue yakin kita semua punya temen yang gajinya gede banget, tapi akhir bulan selalu ngeluh uangnya habis. Kenapa bisa? Karena yang lebih penting dari seberapa besar pendapatan kita, adalah seberapa baik kita mengelolanya. Kekayaan itu bukan soal berapa banyak uang yang masuk, tapi berapa banyak uang yang bisa kita simpan dan kita kerjakan untuk kita. Ada istilah yang namanya lifestyle inflation, atau inflasi gaya hidup. Ini jebakan Batman yang paling bahaya. Saat pendapatan kita naik, gaya hidup kita ikut naik. Gaji naik 20%, cicilan mobil baru nambah, nongkrong di kafe lebih mahal, liburan lebih jauh. Akhirnya, peningkatannya habis cuma buat gaya hidup. Nggak ada yang masuk ke tabungan atau investasi. Orang yang gajinya 5 juta tapi bisa nabung 1 juta sebulan, secara finansial lebih sehat daripada orang yang gajinya 20 juta, tapi pengeluarannya 21 juta. Jadi kuncinya bukan cuma fokus naikin pendapatan, tapi juga kendalikan pengeluaran dan alokasikan pendapatan dengan bijak. Buat anggaran, catat pengeluaran, dan yang paling penting bayar diri sendiri dulu. Sisihkan untuk tabungan dan investasi begitu gajian,
baru sisanya untuk biaya hidup. Nah, itu dia 5 rahasia uang yang menurut gua fundamental banget, tapi sering kita lupakan. Mulai dari pentingnya dana darurat sebagai jaring pengaman, keajaiban bunga majemuk yang bisa melipat gandakan uang kita, membedakan mana utang yang membangun dan mana yang menghancurkan, luasnya dunia investasi di luar saham, sampai fakta bahwa pengelolaan uang jauh lebih penting daripada besarnya gaji. Gue harap apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan baru dan memotivasi kalian untuk mulai lebih serius dalam mengelola keuangan pribadi. Ingat, ini bukan sprint, ini maraton. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini, secara konsisten, akan memberikan dampak yang luar biasa di masa depan. Sekarang gue penasaran, dari kelima rahasia tadi, mana yang paling jelek atau paling baru buat kalian? Atau mungkin, kalian punya rahasia uang versi kalian sendiri yang belum gue sebutin. Coba deh, share rahasia uang versi mereka di kolom komentar. Gue seneng banget baca-baca perspektif dari kalian semua. Karena kita di sini sama-sama belajar. Siapa tahu, tips dari kalian bisa bermanfaat juga buat teman-teman lain yang baca. Yuk, kita ciptakan komunitas yang saling mendukung untuk jadi lebih melek finansial. Jangan pelit ilmu ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, gue bakal seneng banget kalau kalian mau kasih dukungan dengan menekan tombol jempol ke atas. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan info penting lainnya dari channel ini. Dengan begitu, kalian nggak akan ketinggalan video-video gue selanjutnya yang akan ngebahas hal-hal seru dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan semoga keuangan kita semua makin sehat. Ciao!